Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, kembali meluncurkan hasil survei nasional yang bertajuk Performa Pemerintah dan Tren Elektoral Terkini. Hasil survei ini merupakan review termin keempat atau sesi terakhir survei CISA di tahun 2021 setelah sebelumnya merilis survei termin ketiganya pada September 2021 yang lalu. Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 1 hingga 7 Desember 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode simple random sampling, didapatkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menjelang akhir tahun 2021 ini hanya mencapai 44,33%. Publik yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah ada 41%, yang sangat tidak puas 5,59%, yang sangat puas ada 3,83% dan sisanya ada 5,25% yang tidak menjawab atau tidak tahu. Ucap Heri Mendrova, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Jumat 10 Desember 2021. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut dipengaruhi oleh beberapa sektor atau isu yang optimal seperti infrastruktur dan kewilayahan 37,5%, birokrasi 35,42%, pertanian 13,25%, pariwisata dan ekonomi kreatif 7,25%, serta 6,8% pada kesejahteraan sosial. Penilaian publik ini muncul dari aspek diantaranya efektivitas, efisiensi, implementasi, implikasi, dan produktivitas. Tapi ada sektor yang dianggap belum optimal yang dikerjakan pemerintah. Ada anti korupsi yang mencapai 43,42%, tenaga kerja 20,58%, BUMN 15,92%, kelautan dan perikanan 12,25%, serta perekonomian dan investasi 7,83%. Tutur Heri Mendrova. Selain itu, publik juga memberikan penilaian terhadap menteri atau pejabat negara dengan kinerja yang optimal selama ini berdasarkan integritas, kapabilitas, kepemimpinan, produktivitas, dan popularitas. Menteri atau pejabat yang dimaksud adalah Basuki Haji Mulyono, Menteri PUPR dengan 28,75%, Yasona Halauli Menkumham 17,25%, Syahrul Yassin Limpo Mentan 10,25%, Sandiaga Uno Menparekraf 10,16%, Retno Marsudi Menlu 9,91%. Kemudian ada Cahyokumolo Menpan RB 9,33%, Erlangga Hartarto Menko Perekonomian 7,75%, Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Kepala BKPM 3,58%, Tito Karnavian Mendagri 1,7%, Nadiem Makarin Mendikbudristek 0,91% dan lainnya 0,41%. Sebaliknya, publik juga menganggap bahwa masih ada menteri atau pejabat negara yang belum bekerja optimal seperti Ida Fauzia Menaker 27,08%, Muldoko KSP 20,58%, Beni Ramdhani Kepala BP2MI 11,33%, Sakti Wahyu Trenggono Men KKP 10,25%, Arifin Tasrif Men ESDM 9,25%. Lalu ada Abdul Halim Iskandar Men PDTT 7,92%, Siti Nurbaya Men LHK 4,75%, Sofyan Ajalil Men ATR BPR 3,75%, Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves 1,92%, Erick Thohir Men BUMN 1,25% dan lainnya 1,92%. Tentunya menteri atau pejabat negara ini dari aspek penilaian dianggap belum optimal, ditambah lagi kinerja mereka sering kontraproduktif dari sisi inovasi, sering kontroversial, serta dianggap tidak memberikan dampak positif bagi keadaan saat pandemi. Tutur Heri. Sementara itu, survei CISA yang margin of error-nya mencapai 2,85% dengan tingkat kepercayaan pada 95% juga berhasil memotret tren elektoral terkini partai politik maupun kandidat capres menjelang Pilpres 2024.
Jika pemilihan legislatif atau pileg dilakukan saat ini, publik menjatuhkan pilihannya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan sukses mengungguli partai politik lainnya dengan 24,92%. Kemudian disusul oleh Partai Demokrat di urutan kedua yang moncer di 18,83%, serta pada posisi ketiga ada Partai Golkar yang mendapat 13,09%. Selanjutnya, ada Partai Gerindra kembali menguat pada posisi keempat dan meraup 10,5%. Kemudian di posisi kelima ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mendapatkan 10,25%. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS 6,5%, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang meraih 5,75%. Partai Amanat Nasional atau PAN sebesar 3,66%, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hanya mendapatkan 2,92%, serta ada 3,58% yang memilih parpol lainnya, kata Heri. Di samping itu, pada simulasi 15 nama kandidat capres jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 16%, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mencapai 14%, dan posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan yang mendapatkan 13,33%. Kemudian Sandiaga Uno mendapatkan 6,93%, Airlangga Hartarto 6,25%, sedangkan Prabowo Subianto harus rela keluar dari posisi 5 besar yang mendapatkan 6%. Selanjutnya ada nama Ridwan Kamil di 4,67%, Puan Maharani 4,58%, Andika Perkasa 3,92%, Lanyala Mataliti 3,83%, Muhaimin Iskandar 3,25%, Hovifah Indar Parawansa 2,83%, Erick Thohir 2,83%, Salim Segaf Al-Jufri 2,25%, serta Zulkifli Hasan 1,67%, sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 7,67%, ujar Heri. Penilaian ini pun mengacu pada aspek yang meliputi integritas, kepemimpinan, kinerja, inovasi, transparansi, akuntabilitas, popularitas, serta kepercayaan publik. Survei juga menyasar pada penilaian publik soal tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Hasilnya, Institusi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang saling dipercaya oleh masyarakat dan meraih 26,25%. Di posisi kedua ada Presiden di 16,75%, serta posisi ketiga Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang meraih 9,75%. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berada di posisi keempat dan mendapatkan 8,08%, Mahkamah Konstitusi atau MK 7,92%. Mahkamah Agung atau MA 5,25%, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mendapatkan 4,42%, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di 3,41%, Komisi Yudisial atau KY 3,17%, dan terakhir ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR 1,25%, serta 13,75% yang tidak tahu atau tidak menjawab, tutur Heri. Perlu diketahui bahwa survei CISA performa pemerintah dan tren elektoral terkini telah melalui proses recheck dan reconfirm terhadap 20,5% total data responden yakni 1.200 responden.